Pelajar dan mahasiswa Papua di luar dari tanah Papua yang sedang merantau di seluruh pulau tanah Papua, bila sudah kasih kepercayaan untuk tempat tinggal di kos, harus jaga, rawat, dan harus ada nilai rasa memiliki dalam diri. Mengapa demikian? Di sini saya bahas. Oke, sahabat Suara Yuito, tinggal Anda duduk, dengar, dan menyimak. Oke, baik sahabat, di sini saya akan berbicara tentang pelajar dan mahasiswa Papua yang sedang merantau di luar dari tanah Papua maupun di tanah Papua itu sendiri. Bila kita mencari kos, tempat tinggal, atau kontrakan, atau asrama, itu beberapa hal yang kita lakukan, kita harus lakukan. Jadi, kita tidak bisa tinggal seenaknya atau kita tidak bisa tinggal enaknya untuk masuk keluar seperti itu. Karena orang kasih tempat tinggal itu sebagai salah satu kepercayaan yang harus dijaga oleh pelajar dan mahasiswa itu sendiri. Yang pertama yang kita lakukan itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh satu RT itu, RT RW, atau satu distrik, atau satu kecamatan, atau satu kabupaten, atau satu provinsi. Jadi semua tempat tinggal dimanapun itu ada aturan-aturannya. Jadi kita sebagai pelajar dan mahasiswa, hal yang pertama adalah kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, dipahami, diresapi, dan dilakukan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang kita lakukan, bila orang sudah kasih tempat tinggal, kos-kosan atau kontrakan atau asrama, bagaimana kita menjaga lingkungan setempat, membersihkan halaman rumah, membersihkan rumah, menjaga rumah, seperti di dalam diri kita itu harus ada rasa memilikinya, agar tempat tinggal kita aman, agar warga setempat aman, lingkungan kita aman. Jadi hal kedua yang kita harus lakukan itu menjaga kebersihan, kenyamanan di sekitar itu. Kemudian hal yang ketiga, ya kita harus memiliki rasa empati terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Baik dari kos-kosan, baik putra maupun putri yang ada di situ, kita harus saling tukar pikiran, bagaimana kita mendiskusikan tentang latar belakang, bertanya, kemudian bagaimana kita diskusikan tentang pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat, kita dapat, agar informasi-informasi yang kita dapat kita bisa saling melengkapi. Kemudian kita juga keluar kepada warga yang ada di situ. Ya, kita memberikan senyuman, kita memberikan seperti rasa keluarga. Karena ini merupakan salah satu nilai empati yang sangat baik bagi pelajar dan mahasiswa maupun warga yang ada di sekitar. Itu hal ketiga yang kita lakukan. Kemudian hal yang keempat, kita kalau dikasih kepercayaan untuk tempat tinggal di satu RT dan RW, baik itu kos kontrakan maupun asrama, ya bagaimana kita membangun interaksi antara kita dengan warga setempat. Kegiatan-kegiatan dilakukan di warga, kita harus terlibat. Kemudian kita juga penting sekali untuk bangun interaksi dengan warga setempat, cerita-cerita, misalnya saya dari Papua begini, keadaan begini, kemudian dari warga, atau mungkin kita berupa bertanya tentang situasi yang ada, atau mungkin tentang pengetahuan-pengetahuan yang mereka pernah belajar, ya kita cari tahu. Itu hubungan sosial yang kita membangun dengan baik dan benar, pasti warga setempat mereka akan percaya, mereka akan mengikatkan diri kita, dan mereka akan menceritakan diri kita siapa sebenarnya, dan banyak orang pasti segan. Banyak orang pasti senang, dan kita juga senang, lingkungan senang, kemudian warga yang setempat senang. Itu hal yang keempat. Kemudian hal yang kelima, itu kita tinggal di kos-kosan atau asrama, ataupun di kontrakan, itu kita datang dengan tujuan yang jelas. Kalau misalnya kita mau kuliah, ya kuliah yang benar. Kalau mungkin kita mau sekolah, ya sekolah dengan benar. Jadi tujuan yang kita datang itu hanya nilai satu positif, yaitu kita mau mengejar impian kita. Seperti itu. Jadi kalau kasih kepercayaan kepada tempat tinggal, usahakan untuk gunakan tempat itu baik dan benar untuk menyelesaikan pendidikan yang kita sedang. Yang keenam, kalau tempat tinggal orang atau warga setempat dipercayakan, kita harus tenang, jangan ribut, jangan berteriak. Jadi tenang dalam kos, karena tempat tinggal kita itu bukan kami dari Papua saja,
tetapi ada tetangga ya, ada warga atau mungkin dari mahasiswa atau pelajar dari tempat lain juga. Kita harus hargai dan hormati. Jadi di dalam kos kita harus tenang, berbicara pelan, kita harus ikuti budaya setempat. Yang ketujuh adalah harus mengenal diri kita ini siapa. Jadi pada saat kita tinggal di kos-kosan, asrama, atau kontrakan, atau lingkungan yang ada lebih sebelumnya, itu kita harus mengenal diri kita siapa, kelemahan saya apa, kekurangan saya apa. Setelah kita mengenal semua ya kekurangan-kekurangan kita, untuk harus melengkapi, dan kelebihan yang kita miliki sebagai pelajar dan mahasiswa harus ditingkatkan, karena ini hal yang baik, dan kelebihan-kelebihan itu yang harus ditunjukkan kepada warga setempat, orang setempat, kemudian RT setempat, agar orang mengenal bahwa kita ini adalah orang baik. Nah, seperti itu. Itu hal yang ketujuh. Hal yang kedelapan yang saya mau sampaikan adalah kita datang, ini tujuannya adalah kuliah. Jadi kita tinggal, orang kasih tempat tinggal, itu harus menjaga, merawat, lalu kita fokus pada tujuan kita. Tujuan utama adalah kuliah. Maka harus mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya. Pada saat belajar harus resapi ilmu-ilmu yang ada di kelas, dosen sampaikan seperti apa. Setelah kita dapat di ruang kelas, atau di ruang kuliah, atau di ruang pelajar yang pada saat kita belajar mengajar, ya kita keluar juga, kita harus bangun diskusi dengan warga setempat, teman-teman yang ada di kampus, ada di sekolah, dan dimanapun, agar pengetahuan kita itu semakin meningkat. Dan apapun kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, agar kita punya tujuan itu bisa tercapai. Itu hal yang ke-8. Kemudian hal yang ke-9, kita penting sekali untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada. Baik organisasi yang ada di daerah, maupun organisasi yang ada di kampus, maupun organisasi yang ada di daerah RT RW setempat, atau tempat tinggal kita setempat. Mengapa demikian? Agar kita bisa paham struktur organisasinya, agar kita bisa paham, bisa berbicara, mental kita terbentuk, agar kita bisa memahami siapa lawan yang kita bicara, kita bisa mengetahui sopan santunnya, aturannya seperti bagaimana, organisasi itu seperti bagaimana, agar ilmu-ilmu organisasi itu kita bisa, mindset kita cepat terbentuk, agar bisa mengenal kita ini siapa, orang lain, warga setempat, dan bisa memimpin suatu organisasi atau lembaga tertentu, seperti itu. Mungkin saya rasa 9 poin ini sangat penting, dan paling penting lagi untuk kita semua adalah harus menjaga, merawat tempat tinggal kita, harus menjaga, merawat diri kita, harus menjaga, merawat pandangan diri kita dengan warga setempat, agar kita mahasiswa Papua bukan datang untuk merusak lingkungan, merusak tempat, atau merusak segala situasi yang ada, tetapi harus memberikan pragma yang baik, memberikan kekuatan yang baik, memberikan hal-hal yang baik kepada warga setempat, agar mereka mengenal bahwa kita ini siapa, seperti itu. Itu kemudian kita juga pelajar dan mahasiswa itu, kalau orang kasih tempat tinggal, harus membangun kepercayaan, karena orang kasih tempat itu harus bangun kepercayaan. Pada saat masuk menggunakan aturan-aturan pamit, permisi, dikasih uang, bersih-bersih dan lain-lain, kemudian pas mau keluar juga harus jalan dengan baik, membersihkan rumah, uang kosnya lengkap, dilunasi semua, kemudian pamit pada ketua RT RW dan lain-lain, seperti itu, agar nilai kita ini dari mahasiswa Papua itu kita tinggalkan nilai positif di RT tersebut, agar mahasiswa Papua yang akan datang juga mereka bisa duduk, bisa tempat tinggalnya bisa ambil dan lain-lain. Karena ini mengapa demikian, kos-kosan di Jawa maupun di luar dari Papua maupun Papua kita, nah Papua itu tidak terima karena kita melakukan hal-hal yang kurang bagus, dan kita tinggalkan hal-hal yang negatif, sehingga pandangan warga melihat bahwa semua mahasiswa itu melakukan seperti itu. Jadi dengan video ini saya memberikan edukasi kepada pelajar mahasiswa, harus meninggalkan nilai-nilai positif, harus menunjukkan kita siapa, kita ini pelajar dan mahasiswa, agar mereka paham bahwa anak Papua merupakan anak yang baik, anak yang sedang kuliah, anak yang sedang sekolah, anak yang sedang mencapai impian dan harapan mereka. Mungkin 9 hal ini yang saya bisa sampaikan. Bila saya salah kata atau salah menyampaikan, mohon maaf. Semoga kita tetap menjaga lingkungan yang aman, kita tetap mengikuti budaya yang ada di tempat. Kita juga harus
beradaptasi dengan orangnya atau tempat baru, agar kita menjadi bisa untuk mampu menyesuaikan lingkungan setempat yang ada. Mungkin itu yang saya sampaikan, tetap semangat.